Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Dry Rewise. Oke, jadi di video kali ini gua pastinya bakal bahas Ultraman Decker episode 3. Oke, jadi untuk pendapat gua untuk episode 3 ini the best ya. Dari episode 1 sampai 3 ini masih nggak mengecewakan. Ya walaupun ada sedikit kekurangannya, cuman ya overall ya the best ya kan. Di episode 3 ini juga pastinya adalah debut dari Ultraman Decker Strong Type. Selain itu untuk cerita juga di sini masih santai-santai aja. Kalau menurut gue ya, apalagi visual efeknya ya, the best. Oke, jadi tanpa satu lagi langsung aja simak videonya. Oke, yang pertama pelatihan Guts Falcon. Oke, jadi di episode kali ini diawali dengan Kanata, Ichika, dan Ryumon yang berlatih mengendarai Guts Falcon. Dan ya bisa dibilang kalau nilainya tinggi ya dia yang bakal jadi pilot Guts Falcon tersebut. Ya bisa dibilang cari-cari pilot yang handal lah ya antara 3 anggota baru dari Guts Select ini. Kan ya awalnya Guts Falcon itu pakai EA ya kan. Tapi ya gara-gara si kambing ya begitulah. Makanya di sini dicari pilot buat Guts Falcon ini melalui latihan. Jadi gua juga suka ya ada yang kayak inian, dimana dimulai dengan latihan dulu supaya ada proses juga ya kan. Gak kayak Kengo kemarin ya kan ada si Kengo di trigger yang pakai Guts Falcon secara manual ya kan. Dia yang ngendaliin ya malah langsung bisa. Ya berasa aneh nggak sih? Latihan enggak, tahu-taunya bisa ya kan. Di sini ya wajar kenapa udah bisa, kan udah latihan. Jadi ya ada logikanya juga ya kan. Jadi di sini yang dipilih menjadi Guts Falcon adalah Asumi Kanata pastinya ya. Ya ini mungkin karena nilai Kanata paling tinggi pas di latihan tersebut. Pas latihan gua kasihan sama Ryumon loh ya. Baru latihan langsung KO weh. Yang kedua, Yuichiro Asakage. Oke, jadi Yuichiro ini pertama kali muncul di episode ketiga dari Ultraman Decker. Ya, kalian ya pasti udah pada tahu lah ya. Udah beberapa kali juga dibilang kalau yang memerankan Yuichiro Asakage ini adalah Yuko Yanagi yang sebelumnya udah pernah bermain di franchise Ultraman sebagai Ran, yaitu human host pertama dari anak Diamond. Jadi perannya di Decker ini adalah sebagai ilmuwan atau profesor lah ya. Dia di sini juga lumayan berperan penting di pelatihan Guts Falcon ini. Yang ketiga, Haneju. Untuk Haneju di episode kali ini juga lumayan jadi karakter yang penting sih kalau dari gua ya. Kalau dari gua, dimana juga dia ya juga ikut ngebantu dalam pelatihan Guts Falcon itu. Dan juga di sini kita diperlihatkan dimana si Haneju ini mengemudikan Guts Hawk. Jadi mungkin aja kepala Haneju itu bisa pindah-pindah ya. Soalnya ya yang gue lihat di sini pas ketutup kepalanya itu kan langsung timbul di Guts Hawk ya kan. Jadi ya bisa aja kan ada dua tubuh ya. Bisa di markas Guts Select, bisa juga di Guts Hawk. Ini kalian paham gak sih ya? Intinya ya bisa pindah-pindah lah ya. Selain itu kita juga diberitahu asal muasal dari si Haneju ini, dimana dia dibuat 1 tahun lalu bersamaan dengan Guts Hawk. Siapa yang buat? Jelas Yuichiro Asakage. Jadi sebab invasi Spia Guts Hawk dan Haneju ini juga dibuat. Di akhir episode ini juga nama Haneju diubah oleh Mamang Kanata, dimana katanya nama Haneju ini terlalu membosankan. Jadi diubah menjadi Hanejiro. Jadi jelas banget ini referensi dari series Ultraman Dyna. Cuman ya kalau emang udah dipanggil Hanejiro di episode kedepannya, gua sih kalau tiap bahas-bahas ya tetap bilang Haneju sih ya, supaya bisa membedakan juga ya nanti Hanejiro Dyna apa Decker. Selain itu yang paling membanggakannya adalah Haneju ini tahu identitas dari Kanata sebagai Ultraman Decker. Waduh, ketahuan satu nih ya. Tapi ya ini pasnya dirahasiakan sama si Haneju karena ya disuruh Kanata juga. Nanti ada lagi tuh satu yang tahu, siapa lagi kalau bukan wakil kaptennya, yaitu Sawa Kaizaki. Dan dari sinopsisnya katanya dia juga tahu identitas Kanata sebagai Decker ya kan. Ya kita lihat aja nanti. Yang keempat, Spia Gomora. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, musuh utama di episode kali ini adalah Gomora. Jadi di tengah pelatihan Kanata yang lainnya, di sini Gomora tiba-tiba muncul dan mengamuk. Setelah itu pun Spia datang dan merasuki Gomora dan dia menjadi Spia Goseiju atau Spia Insect Base, yaitu Spia Gomora.
Ya untuk desain sih ya gua no komen no debat lah ya, tetap bagus woi. Walaupun yang bisa dibilang agak keripen sedikit ya, tapi ya tetap bagus guys. Dimana di bagian taruh juga ada tinggi sebelah ya kan. Bagian belakangnya berduri-duri, di ujung ekor juga berduri, dan di bagian badan itu kayak ada cipratan cat gitu ya. Dan ya pasnya itu juga bagian dari spia. Dan untuk power ini pastinya lebih kuat dari Gomora biasa, atau bisa dibilang kayak 2 kali lebih kuat dari Gomora biasa lah ya. Yang kelima, Ultraman Decker. Oke, jadi di episode kali ini pastinya adalah debut dari Ultraman Decker Strong Type. Dan di sini membagongkan banget cara dapat kartunya. Kejadiannya sama kayak kartu Miklas kemarin. Jadi ya seakan-akan Decker ini awalnya emang udah punya semua kartunya guys. Tinggal dipakai aja lagi ya kan. Jadi ya kalau emang beneran awalnya emang udah ada, sebenarnya kan ya di episode 1 juga ya bisa langsung gaskan 3 form ya kan. Cuman ya diperlambat aja supaya cerita nggak satset. Tapi ya karena di sini masih awal-awal cerita Decker, ini masih memungkinkan kartu-kartu yang Decker punya itu bakalan dijelasin di salah satu episodenya nanti. Siapa tahu kan di pertengahan episode kan, siapa tahu. Ya pokoknya kita lihat aja nanti. Selain itu, sequence perubahan atau pose berubahnya ini beda lagi dengan pas karena bakal jadi Ultraman Decker Flash Type. Dimana di sini dia narik tuasnya itu kameranya di bawah, dan pas mau berubah kameranya itu di samping, gak kayak biasanya di depan ya kan. Dan juga untuk Kagayake Fulas itu diganti jadi Haji Keros Torong. Makin sangar weh. Di sini juga diperlihatkan kayak responsnya si Decker Strong Type ini, dimana ya kayak diselimuti api-api gitu lah ya. Itu visualnya mantap sih menurut gue ya, nyatu banget weh. Seakan-akan ya itu emang dalam apinya ya kan. Dan untuk desain nggak usah gua bahas lagi, jelas keren wey. Udah gua bahas juga di video yang udah lama ya. Intinya keren. Dan untuk fighting scene di sini the best. Habis kemarin di episode 2 yang ngeliat Decker ngelawan Desdragon itu ya fighting scene-nya ya biasa aja ya kan. Pas di episode 3, mantap. Itu pas ngeluarin Dolnet Breaker kayak ingat sesuatu deh ya. Oh jelas, ingat ngebangun untuk si Zagi wey. Kan juga keangkat sampai ke langit ya kan. Yang terakhir, opening dan background judul. Oke, sebenarnya ini nggak terlalu penting gimana banget, cuman ya buat poin penting tambahan lah ya. Jadi untuk di bagian opening di sini ada sedikit perubahan, di mana di sini sudah ditambahkan Yuichiro Asakage. Di episode 1 sama 2 kemarin kan nggak ada, sekarang baru ada. Jadi ya kalau masalah opening itu berubah ya itu udah biasa, karena setiap ceritanya berkembang ya openingnya juga bakalan ikut berubah. Misalnya nih Decker Dynamic Type debut ya kan, openingnya juga ganti, jadi ada Dynamic Type. Dan untuk background judul di sini juga diubah, dimana kan awalnya cuma gambar Decker Flash Type ya kan. Cuman ya karena di sini debut dari Strong Type, jadi ya gambarnya diubah jadi Decker Strong Type. Kalau di series Dyna kan sepanjang seriesnya Dyna Flash Type aja ya kan. Ya jadi ya nggak terkesan copy banget ya kan. Jadi ya bisa aja kan nanti pas debutnya Miracle Type, backgroundnya ya bakal diubah jadi Decker Miracle Type juga. Gue juga kepikiran ya, siapa tahu kan nanti di salah satu episodenya itu fokusnya ke satu form ya kan, misalnya Decker Strong Type nih ya misalnya ya. Jadi bisa aja backgroundnya itu bakalan Decker Strong Type juga. Jadi ya nggak cuman pas awal debut aja, tapi bisa juga ngikutin ceritanya. Paham lah ya? Oke guys, itu dia pembahasan buat Ultraman Decker episode 3. Gimana menurut kalian buat episode kali ini? Kalau dari gua sih gua kasih rating 8,9 sih ya. The best lah ya buat episode kali ini. Dimana fighting scene-nya the best, CGI, visual effect, BGM semuanya mantap. Apalagi BGM Decker Strong Type pas lawan Spia Gomora ya, keren wey. Jiwa-jiwa kesatrianya itu kerasa loh ya. Yang kurang buat episode kali ini sih ya kalau dari gua ya dapat kartu Strong Type tadi sih ya. Cuman ya seperti yang gue bilang tadi, ini kan masih awal-awal, jadi ya siapa tahu kan di pertengahan episode bakalan jelasin, siapa tahu ya. Ya kita lihat aja nanti. Selain itu kekurangan yang lain itu ada di Yuichiro Asakage, karena ya kurangnya di sini tuh screen time dia itu nggak banyak guys. Jadi ya semoga aja lah ya kedepannya bisa lebih lagi lah ya. Dan untuk episode minggu depan yaitu episode 4 akan berjudul The Destructive Monster Awakens.
dan akan menjadi komiknya salah satu kaiju yang ada di series Ultraman Dyna, yaitu Mons Aga. Di sini juga director Matsunaga yang ada di series Ultraman Nexus bakal comeback dengan peran yang berbeda pastinya ya. Dilihat sih di sini kayak director Matsunaga, tapi ya versi family friendly. Ya enggak sih? Selain itu di episode minggu depan juga bakalan debut dari Gods Griffon, yaitu gabungan dari Gods Falcon dan juga Gods Hawk. Patut dinantikan guys. Oke, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Ray Revise. Jika ada kesalahan dalam video ini mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Jika kalian ingin request silahkan ditulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Decker World. Bye 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 bye.